Shalom Amanginang, kita bertemu kembali dalam renungan harian kita Rabu 18 Maret 2026. Semoga Amanginang dan semua keluarga dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Mika 6 ayat 8, dikatakan demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hidup rendah hati. Hidup rendah hati adalah gambaran sikap Tuhan yang merangkum kehidupan iman yang sejati, baik dalam hubungan dengan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Kerendahan hati juga akan menjaga hidup kita dari kesombongan rohani, seperti merasa lebih suci, paling benar, paling taat, dan paling setia bila dibanding dengan orang lain. Dalam hidup rendah hati, Tuhan menuntut setiap orang percaya untuk melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu berlaku adil dengan menegakkan keadilan, terutama bagi mereka yang tertindas, dan bertindak benar terhadap sesama, seperti mencintai kesetiaan yaitu belas kasihan dan kasih setia dengan mengejar jalan kasih dan menunjukkan belas kasih yang tulus, bukan hanya dengan melakukan kewajiban agama saja secara mekanis, serta hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, yaitu dengan mengakui keagungan Tuhan, tidak menganggap diri lebih hebat, lebih penting, dan berjalan dalam ketaatan yang rendah hati kepada Tuhan. Amanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Mika 6 ayat 8 merupakan ringkasan tentang kesalehan sejati dan kehidupan religius yang dikehendaki Allah, yang secara tegas mau menyatakan bahwa Tuhan tidak menuntut ritual yang mahal. Tuhan menghendaki kerohanian sejati bukan tentang korban atau perbuatan manusia yang ditunjukkan untuk menyenangkan Tuhan secara lahiriah, melainkan kehidupan yang diubahkan secara internal dan dimanifestasikan dalam hubungan yang adil dan penuh kasih dengan sesama manusia, serta kerendahan hati di hadapan Tuhan, sehingga tidak jatuh kepada kesombongan rohani, tetapi tetap bersandar kepada Tuhan setiap hari dan bukan kepada kemampuan diri sendiri. Melalui hidup rendah hati, Allah juga ingin agar setiap orang yang mau menyenangkan Dia menunjukkan kebaikan hati dan belas kasih. Sebab menyenangkan Tuhan berarti merasa senang saat membantu orang lain, yaitu orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Dalam Matius 9 ayat 13 juga disampaikan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Melalui firman Tuhan ini membantu kita untuk memahami apa yang Allah inginkan dari para penyembah-penyembahnya.
Tuhan tidak mencari orang yang terlihat hebat di hadapan manusia, tetapi Tuhan mencari hati yang lembut di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menentang mereka yang berusaha menjadi Tuhan bagi kehidupan mereka sendiri. Amanginang dan saudara yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenung, apakah hidupku mencerminkan hati Tuhan? Tuhan sudah memberitahukan apa yang baik. Itu bukan pengertian yang dikehendaki, tetapi ketaatan kita. Ketaatan merupakan gambaran iman yang sejati yang terus mengalami transformasi. Mari kita hidup di dalam perjalanan iman yang sejati yang terus mengalami perubahan, karena Tuhan yang kita percaya menguasai kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami agar hidup dalam kerendahan hati, yang senantiasa menyerahkan hidup kepada Tuhan dan Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan pakai kami dalam hati yang mau peduli akan sesama kami Tuhan, karena kami adalah manusia yang telah Tuhan selamatkan, yang telah Tuhan benarkan agar hidup di dalam Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka dalam melalui hari-hari yang Tuhan izinkan untuk mereka lalui. Biarlah Tuhan selalu yang mereka andalkan, Tuhan selalu yang mengaturkan apa yang mereka perlu, dan Tuhan selalu menuntun dalam setiap perjalanan hidup yang penuh dengan pergumulan maupun persoalan hidup. Engkaulah Tuhan, dalam kerendahan hati, dalam penyerahan kepada Tuhan, kami dapat memperoleh kekuatan yang daripada-Mu. Kami serahkan Bapa, hidup dalam satu hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami serahkan hidup kami dalam doa ini yang kami sampaikan kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sehat Amanginang, Tuhan memberkati.